Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Bu Nur Hikmasari. Hari ini kita akan membahas mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, yaitu setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang sholat berjamaah dengan benar. Yang kedua, menguraikan keutamaan sholat berjamaah dengan benar. Yang ketiga, menguraikan syarat-syarat dalam sholat berjamaah dengan benar. Yang keempat, menentukan halangan dalam sholat berjamaah dengan benar. Yang kelima, menganalisis makmum muwafiq dan makmum masbuk dengan benar. Yang keenam, menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah dengan benar. Kompetensi dasar pengetahuan, yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah. Kompetensi dasar keterampilan, yaitu mempraktikkan sholat berjamaah. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai yaitu menjelaskan pengertian sholat berjamaah, menguraikan keutamaan sholat berjamaah, menguraikan syarat-syarat sholat berjamaah, menentukan halangan sholat berjamaah, menganalisis makmum muwafiq dan makmum masbuk, menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Ya, ada dua gambar di sini, coba kalian perhatikan. Gambar A yaitu sedang melaksanakan sholat berjamaah yang terdiri dari satu imam dan beberapa makmum. Ya, makmumnya di sini lebih dari 10. Gambar kedua, gambar yang B, yaitu satu orang laki-laki yang ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka dia menepuk punggung laki-laki yang berada di depannya, agar sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, artinya dikuatkan atau sangat dianjurkan. Sedangkan orang yang melaksanakan sholat sendirian disebut munfarid. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, mendapat pahala 27 kali kebaikan. Yang kedua, mendapat pahala langkah kaki. Yang ketiga, pahala dalam menunggu waktu sholat. Yang keempat, membebaskan diri dari belenggu atau pengaruh setan. Yang kelima, memancarkan cahaya di hari kiamat. Yang keenam, sebagai sarana silaturahmi untuk saling mengenal dan saling menolong apabila ada kesulitan. Yang ketujuh, dapat mengokohkan persaudaraan sesama muslim. Kedelapan, membiasakan diri untuk hidup teratur dan disiplin. 9. Wujud dari kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ke-10, dalam berjamaah terdapat saling mendoakan keselamatan. Syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama, terdiri adanya imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Syarat imam dalam sholat berjamaah. Lebih fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Lebih banyak hafalan ayat-ayat Al-Quran. Lebih luas wawasannya tentang agama Islam. Lebih solih atau banyak amal solihnya. Berakal sehat, baligh, berniat menjadi imam dan berdiri paling depan,
mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Seorang laki-laki, perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan. Terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat makmum dalam sholat berjamaah. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Yang kedua, tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang ketiga, berada satu tempat sholat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Yang kelima, sholat yang dikerjakan makmum sama dengan sholatnya imam. Yang keenam, apabila imam batal, makmum di belakang imam maju dan menggantikan imam. Yang ketujuh, apabila imam melakukan kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran, maka makmum harus membenarkan bacaan. Halangan sholat berjamaah. Yang pertama, terjadinya hujan. Yang kedua, angin topan atau udara sangat dingin. Yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Yang keempat, ingin buang air kecil atau besar. Yang kelima, takut datangnya bahaya atau sakit. Yang keenam, sakit. Yang ketujuh, setelah memakan makanan yang menyebabkan mulut menjadi bau. Makmum masbuk dan makmum muafiq. Makmum muafiq adalah makmum yang secara sempurna mengikuti imam sebanyak rokaat yang dilaksanakan oleh imam. Bilangan rokaat dihitung sempurna jika makmum sempat ruku secara sempurna bersama dengan imam. Yang kedua, makmum masbuk adalah makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna, sehingga dia harus menambah sejumlah rokaat yang tertinggal sesudah imam salam. Tata cara sholat wajib berjamaah. Tentu yang pertama adalah diawali dengan azan dan iqomah. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, imam dalam membaca bacaan yang dinyaringkan, yaitu Al-Fatihah dan surah dalam Al-Quran saat sholat subuh, maghrib, dan isya, sedangkan sholat zuhur dan asar tidak dinyaringkan. Yang keempat, posisi makmum di belakang imam. Yang kelima, berada dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keenam, makmum harus mengikuti semua gerakan imam dan tidak boleh mendahului. Yang ketujuh, membaca zikir dan doa setelah salam, boleh bersama-sama atau membacanya secara sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu berharap mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan kalian bisa mengetahui, memahami, hingga menerapkan sholat berjamaah di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.